Oke, good evening ladies and gentlemen. Selamat datang nih di Teras Kaca Championship 2022. Nah, di Iya, malam hari ini kali ini saya nih Giraldo ditemani oleh Bro Riz nih akan memandu jalannya iya, balapan virtual betul di banget. Autodromo Internasional del Mugello atau di Tuscan, Italy. Gimana nih Om Bro Riz nih? Yes. Oke, yes. So jadi kali ini kita akan melihat untuk kelas MPS yang sebelumnya harus tertunda dikarenakan ada technical problem dari gamenya itu tersendiri. Memang ada sebuah terkendala dari server yang aturannya kita menyaksikannya di minggu kemarin, tapi syukurnya sekarang kita sudah bisa menyaksikannya kembali untuk di kelas MPS. Yang dimana ini sama seperti di kelas M1 dan M2 kemarin, kita akan menyaksikan dua momen sekaligus yang dimana ada qualifying dan juga ada race-nya. Tapi sebelumnya kita gak lupa juga karena kita harus terima kasih pada sponsor kita, yaitu ada Teras Kaca, Diablo Agency, dan High Tech ya. Betul banget itu Om Geraldo. Iya, benar banget. Dan memang kita tahu kalau kemarin apa kita sempat jalan ya, walaupun ada sedikit tertunda Yes. juga di kelas M1 dan M2, tapi akhirnya Betul. bisa kembali berjalan di hari Minggu itu. Jadi untuk qualifying, formatnya sama nih pada malam hari ini. Yes. Jadi qualifying 5 Betul. menit, lanjut ke race-nya juga sama untuk jumlah lapnya sekitar 50% dari total ini ya race yang realistik ya 100%. Total Yes, balapan betul dari seperti biasa. panjang Iya. treknya, betul. Betul, kalau nggak salah di Mugello tuh kemarin 12 lap ya, seingat saya tuh kemarin balap. Jadi Yes. ya kita akan balap di Mugello ini sepanjang selama 12 lap. Jadi untuk malam hari ini khusus untuk kelas MPS saja nih. Jadi Betul banget. ya ditunggu saja nih. Ya kita masih menunggu ini nih momen yang Yes. bersejarah lagi nih. Iya betul, sembari kita menunggu juga kita mungkin akan membahas sedikit cuplikan yang dimana di M1 dan M2 kemarin ada sebuah bisa bilang momen yang tak terduga di mana ternyata di cuaca di Italia di Mugello sana tuh hujan, jadi otomatis race yang dilaksanakan di M2 dan M1 kemarin tuh benar-benar hujan dan tercipta banyak sekali drama ya, walaupun di M2 dan M1 juga pada saat itu yang terjadi banyak drama banget, banyak sekali kayak beberapa prediksi yang meleset, kayak rider yang unpredictable tuh bisa berada di papan atas, salah satunya di M2 yang ternyata siapa yang menduga Andik Sirin yang menjadi race winner pada di Mugello kemarin. Begitu pula dengan di M1 yang ternyata sebuah what a big mistake dari sebuah Tamam Ahmad yang membuat AQ2X yang mendapatkan race winner di Mugello kemarin. Jadi kita akan lihat juga di kelas MPS siapakah yang akan menjadi race winner nih kira-kira Om Giraldo nih yang akan menguasai Mugello pada kelas MPS ini nih Om Giraldo nih. Iya. Tapi kalau misalnya kita beralih ke awal tadi seperti yang disinggung itu cuaca ya, kalau kita lihat sekilas nih, wah cuacanya sunny sih malam hari ini. Tapi ada peringatan sedikit kayak yellow warning for thunderstorm. Jadi nggak tahu kapan akan terjadinya hujan. Apakah setelah qualifying atau mungkin maksudnya setelah qualifying lanjut race atau mungkin setelah race, kan nggak tahu. Kalau misalnya setelah race kan berarti sudah terlanjur sunny nih kayaknya yang akan disetting oleh race direction seperti itu. Tapi kita lihat saja nanti, terutama untuk para pesaing di PS ya. Ini kayaknya kita udah masuk nih ya untuk persiapan untuk qualifying. Cuacanya masih sunny juga gitu. Ya sudah adem ayem ya, tidak sekeruh atau segelap di kelas M1 dan M2 di hari Minggu kemarin. So kita kali ini sudah bergabung di qualifying session untuk di kelas MPS dan kita akan lihat siapakah yang akan merebut pole position untuk di kelas MPS. Akankah ini akan menjadi hari ya bagi Yamaha kembali, dimana seperti kalian tahu di kelas M1 dan M2 itu didominasi oleh Yamaha, tapi sayang sekali di M1 sang Tamam Ahmad harus terjatuh di final lap. Dan here we go, kita sudah bergabung bersama Keping, kita all on ice bersama Keping di sini, dan di depan juga ada Ray Juliansa, rekan tim dari Keping itu sendiri. Memulai untuk melakukan putaran pertamanya, hot lap pertamanya, exit corner dari final corner sekarang ini. And here we go, up the main stretch, kita lihat awal dari pembukaan qualifying di kelas MPS. Dan sementara ini kita all on ice kepada Ray Juliansa
menuju ke first corner. Cantik sekali pengereman dilakukan oleh Ray Juliansa. Good racing line, good apex maneuver dari seorang Ray Juliansa. Sedangkan masih ada Fikri Rusani dan Raul yang mungkin masih men-setup motornya untuk memberikan performanya yang terbaik untuk di qualifying session kali ini untuk merupakan lap time yang terbaik tentunya. Here we go, masih kita all on ice bersama Ray Juliansa dan disusul oleh Keping di belakangnya. Satu bermerah di sektor pertama didapatkan. Oh, dan nampaknya Keping harus terjatuh nih Om Giraldo. Iya. Sayang sekali ya, berarti masih ada pengulangan sekitar ya kalau bisa dilihat mungkin kalau di lap time Mugello itu sekitar 143 ya. Maksudnya paling cepat untuk rata-rata Pak 143 144. Ya mungkin masih ada 2 kali atau 3 kali kesempatan untuk mencatatkan lap time terbaiknya kalaupun dia mengisi bensin yang cukup dan juga komposisi ban yang pas gitu. Tapi sejauh ini nampaknya untuk para pembalap ini kayaknya nggak ada masalah ya untuk penggunaan ban karena yang kita pakai di qualifying itu menggunakan mode 100% yang berarti memang bannya cukup irit ya kalau untuk sekitar 2-3 lap gitu. Jadi not a big problem untuk para pembalap di malam hari ini mencatatkan lap time dan nampaknya aduh sayang sekali Raijul sepertinya terhalang oleh Fahri 99 dari pembalap Suzuki, tetapi tidak ada masalah karena kita menggunakan metode collision off yang berarti tidak ada kontak antar pembalap di sini. Walaupun sedikit terkecoh dari visual, tetapi walaupun disentuh tidak mengena ini ya pembalap antar pembalap gitu, tidak ada kontak yang terjadi seperti itu. Dan apakah di sini kita lihat sini Ray Juliansa sudah mencatatkan lap time hot lap terbarunya dimana 144 dan 553 milisecond disusul oleh Randy Firdaus dengan gap detik 53.6. Cukup jauh antara gap antara Ray Juliansa dan Randy Firdaus, tapi kita lihat di sini all on ice bersama rider Ducati Red Tiger di sini berusaha untuk memasuki sektor ketiga dan kita lihat Raung akan menjadi position yang merupakan satu bar orange dan sektor 2 mendapatkan bar merah dan kita lihat sudah memasuki ke sektor 3 ingin memasuki sektor 4 untuk ke double chicane di sini. Raung sang Red Tiger sudah mendapatkan 2 bar merah di kedua sektor memasuki final corner sekarang dan akankah di sini Raung akan menjadi pole position menyabet dan menggeser posisi Ray Juliansa yang sementara ini masih menjadi waktu tercepat untuk di kelas MPS kali ini. Here we go, up the main straight, all on ice to Raung, and here we go. Closing line, dan ternyata memang benar Raung yang telah menjadi pole position dengan catatan waktu yang berbeda 800 milisecond dengan Ray Juliansa. What a lap time bar seorang Raung ini, tapi di sini nampaknya ada sang penantang baru kita untuk dikualifikasi di MPS kali ini. Yang dimana sang rider Repsol Honda ini Fadli Ramadan telah mendapatkan 3 sektor dan nampaknya ini akan menjadi pole position baru untuk kelas MPS kali ini. Dan benar saja, what a lifetime yang didapatkan oleh Ray Juliansa, Fadli Ramadan dengan lap time 1:43 151 milisecond ya Om Giraldo. Keren sekali sini 143 sedikit lagi 142 dan kita lihat di sana Fahri 99 langsung mencuri front row nih, front row. Maksud saya di posisi ketiga ya, menggeser Raijul, tetapi masih ada kesempatan untuk Raijul untuk last flying lap memasuki di turn 10 yaitu check-in sebelum memasuki sektor keempat. Nah, kita lihat nih untuk sektor keduanya itu sudah mencatatkan kuning berarti personal best lap. Nah, saat ini kita masuk lihat di sini ada Raijul masuk turn 12 ke double check-in 13 dan 14. Apakah dia mencatatkan waktu personal best lap ya, setidaknya mungkin masih bisa menggeser posisi dari pembalap di depannya ya harapannya. Jadi kita lihat nih, langsung masuki last corner turn 15, langsung long straight di sirkuit Mugello menggunakan power of the Yamaha. Ya, kita lihat nih, apakah menyentuh setidaknya 143 untuk menggeser posisi 2 atau 3. Wow, menggeser posisi 3 nih, bener nih. Waduh, keren. Iya, dan di sini juga nampaknya di sini salah satu stint dari Ray Juliansa yang masih belum mencetak catatan waktu. Jadi malah adalah satu run terakhir dikarenakan waktu qualifying sudah berakhir. Maka dari itu jangan sampai membuat kesalahan dari seorang Keping ini jika dia memang ingin mendapatkan lap time-nya dan mendapatkan posisi terbaik untuk qualifying di kelas MPS kali ini. And here we go, all on ice to Keping, exit corner dari final corner ini. Good racing line dilakukan oleh Keping di sini. And here we go, kita lihat akankah Keping berada di top front row
untuk qualifying PS kali ini. Here we go, crossing the line dan masih belum cukup untuk mengovertaking lap time dari waktu rekan timnya Ray Juliansyah. Dan ya, sudah ada 5 rider yang telah finish untuk menyelesaikan qualifying, dikarenakan waktu qualifying juga sudah berakhir. Tersisa 3 rider untuk melakukan best performance for the lap time-nya untuk mendapatkan posisi terbaik untuk posisi start di race nanti di kelas MPS. Here we go, Sandy Firdaus, the Aprilan rider, crossing the line, and here we go, masih bertahan saja di posisi ke-6 dan disusul nampaknya di sini Lucian Smith, ada Prima Pramac Ducati. Akankah ia bisa mengovertaking time dari waktu Fikri 78 maupun Sandy Firdaus? Here we go, Lucian Smith crossing the line dan nampaknya berhasil mengovertaking waktu dari Fikri, dan kita lihat sendiri, diselip kembali nampaknya kah? Yes, ternyata benar, diselip kembali nih Om Giraldo. Iya. Oke, inilah untuk posisi grid di malam hari ini di sirkuit Mugello atau di round 8 di kelas MPS nih, posisi pole position ditempati oleh Fadli Ramadan dengan waktu yang sangat luar biasa nih. 143.1 nih, keren banget. Di posisi kedua ada Raung dengan 143, berbeda 0,6. Di posisi 3 ada Raijul dan keempat rekan setimnya ada Keping. Di 5 ada Fahri 99, ke-6 ada Sandy Firdaus, ke-7 ada Fikri 78, dan di posisi terakhir pada malam hari ini yang ikut balapan ada Lucian Smith nih. Wah, ini gimana nih Om untuk qualifying lap-nya? Sepertinya gap-nya cukup jauh-jauh nih. Waduh, apa ada mungkin nanti kita lihat lah kalau di race bisa saja dengan jauh gapnya jauh itu berbeda ya, kayak mungkin bisa race nanti bisa kompetitif atau gimana. Tadi saya sekilas sih ngelihat Raung tuh udah mencatatkan sektor pertama dan sektor ketiganya itu red bar, tapi kayaknya ada sedikit miss yang menyebabkan dia langsung invalid lap time-nya kayaknya, entah itu track limit atau cutting the corner gitu. Kayaknya sih ya. Jadi membuat nampaknya tadi harus sia-sia dikarenakan juga mungkin dikarenakan waktu qualifying sudah habis. Jadi kalau ketika kita run itu, kalau kita invalid itu langsung akan finish dan masuk ke mode autopilot. Jadi kita tidak bisa menambah change kita lagi, run kita kembali untuk mencatatkan waktu terbaik. Mungkin Raung bisa menyelip dari lap time pole position kita yaitu Fadli Ramadan. Tapi ya what a moment, jadi Raung harus puas start dari second position yaitu posisi 2 dan disusul oleh Raijul tadi ya. Betul. Yes. Ya, kita menunggu aja nih untuk para pembalap ya. Tadi posisi pertama berarti itu Repsol Honda, terus Ducati, Factory, dan 3 dan 4 tuh langsung Monster Yamaha ya. Jadi Yamaha pabrikan di Wadi Mugello nih biasa ini ya, kalau di real life-nya sih lumayan langganan ya sebenarnya untuk Ducati dan juga Yamaha ini untuk menguasai sirkuit Mugello. Ya mungkin kalau di Ducati itu sendiri itu di long straight-nya itu ya, dari last corner menuju San Donato tuh kayak panjang banget tuh, bisa sampai terakhir kalau nggak salah Jorge Martin tuh ya, sampai top speed record. Waduh, keren banget. 50 berapa gitu. Yes, Jorge Martin pada di musim 2022 kemarin. Betul sekali. Top speed record kemarin pas balapan sih pokoknya itu dia ada, coba saya lihat di 363.6. Wah, 363 bahkan. Pas race loh, bayangin. Betul, itulah memang power dari Ducati yang memang nggak bisa dipandang sebelah mata lagi ya. Dimana kita semua sudah tahu bahwasannya Ducati memang menjadi top motorbike untuk di kelas MotoGP sekarang, yang berbeda dengan pada dahulunya. Memang Ducati menjadi sebuah motor yang problem, dan sekarang memang Ducati lagi di masa jaya emasnya bisa dibilang ya Om Giraldo ya, dimana ya seperti kalian tahu di Silverstone kemarin sang Pecco Bagnaia mendapatkan race winner di Silverstone kemarin, dan akankah di kelas MPS ini akan menjadinya seorang harinya Ducati juga nih kayak Om Raung, karena seperti kalian tahu juga di kelas M1 dan M2 entah mengapa para Ducati Lenovo nih entah mengapa selalu mendapatkan bad result, dan akankah sebuah bisa dibilang ya sedikit keras lah atau kutukan lah akan dipetakan oleh Om Raung di Mugello kali ini nih. Terlebih kan ini tadi Om Raung kayaknya one man standing ya untuk di factory ini. Kayak Kiki Kins nggak ikut balap dari ini. Jadi
Ya, kita lihat saja mungkin untuk para pabrikan lain yang maksudnya untuk pengguna motor Ducati tadi yang lengkap itu dari Pramac dan dari VR46 kayaknya nggak ada ya. Saya nggak melihat sih tadi ada VR46 ikut qualifying, nampaknya Cuman ada 2 absen. Ducati tadi. Iya, kayaknya cuma total ya 3 lah. Ya 3 kalau total ridernya. Yes. Jadi ya kita tunggu saja untuk malam hari ini ya, sepertinya ini kayak memang karakteristik Mugello ya, ada banyak tikungan yang mungkin dikuasai oleh Yamaha dan juga ada lurus yang sangat panjang yang dikuasai tentunya oleh Ducati sendiri gitu, karena itu long straight-nya berapa ya, 1, berapa kilo gitu. Ya, ini kita langsung beralih ke championship standing sampai ke round 7 dulu nih Om. Di posisi pertama yang kita tahu dikuasai oleh Raung dengan jumlah poin 146. Di kedua ada Fadli Ramadan dengan selisihnya 43. Posisi ketiga ada Rai Juliansyah, keempat ada Keping dan juga kelima ada Gigi Gins. Keenam ada Bima Suryatama dan juga poinnya sama dengan Bangke 55 di posisi ketujuh. Posisi ke-8 ada Afikri 78, 9 ada Lucien Smith dan 10 ini ada Kaito Kids. Iya. Dan kita akan lanjut ya ke posisi 11 ada Fahri 99 dengan perolehan 32, disusul oleh Danang 02 dengan 25 poin, Sandi Firdaus 23 poin, Gar Antonio dengan 19 poin, dan di posisi terakhir atau di posisi 15 di kelas MPS ada Hari Hijau dengan perolehan 18 poin. Yes, jadi itu untuk klasemen sementara untuk di kelas MPS setelah di round 7 Lemang kemarin. Dan kita akan melihat keseruan di race di MPS pada malam hari ini. Dan siapakah yang akan menjadi race winner nih Om, yang akan menguasai track Mugello ini nih? Iya nih, kita saya mau ke live chat tapi kayaknya belum ada orang. Oh ada yang Hello nih, si Hello nih. Kayaknya belum banyak yang manusia yang nonton nih. Tapi ya tidak apa-apa. Jangan lupa untuk teman-temannya nih, untuk pendukung dari pembalap-pembalap di PS, karena emang kita tahu kan kayaknya banyak yang ngedukung di PC tapi kayaknya di PS kurang. Nah ini harusnya bisa diperbanyak lagi nih untuk mengajak teman-temannya yang kali aja mempunyai game MotoGP 22 dan juga fanatik untuk MotoGP bisa mengikuti championship kita di tahun depan nanti, atau mungkin next championship di tahun ini kali aja ada untuk kelas PS sendiri. Jadi jangan sampai ketinggalan infonya. Nah ini kita bisa lihat untuk info-info terupdate bisa untuk follow Instagram kita di Moto Esport Indonesia dan juga join di Discord kita untuk info terkini terkait dengan championship kita, seperti itu. Betul banget. Dan ya sekarang kita akan memasuki ke race-nya. Tapi sebelum kita masuki race-nya, mungkin kalian harus menonton nih cuplikan-cuplikan di race round 7 kemarin di Lemas. Silakan kalian bisa menyaksikan highlight berikut ini. Kita lagi di teras kaca championship, and here we go. Kita lihat lagi di sini Raung langsung melesat di posisi pertama. Ada Fadli Ramadan dan juga Lusa Rizky di posisi 2 dan juga 3, dan kalian masih di pertama. Kita lihat balap masih sangat aman. Yang memberikan kecupan hangat. Welcome to Lemang MPS pada malam. Fadli Ramadan. Sayang sekali bagi dan kita lihat lebar lagi di tim. Justru seorang Malik 99 yang kita lihat di sini. Fadli Ramadan yang tersisa 2 kali dan ke-8 pada malam hari ini. Exit corner pertama. Motor oleh dilakukan oleh Faris dan juga menjadi yang kedua langsung Fahri dan juga Fadli. Yang berikutnya dengan ke-7 kali ini kita lihat. Masih mencoba berada stuck di posisi kelima, namun kita lihat di sini Bangke 55 mendapatkan slide dari chicane untuk memenggagal total. Gatot nggak tinggal saja. Sayang sekali satu terjauh. Raung melakukan mistake. Melakukan di sisi yang sangat mendapatkan posisi pertama atau podium pertama di Lemang pada malam hari ini. Memasuki non-map chicane. Raung sepertinya kembali lebih berhati-hati dan justru kali ini gapnya coba didekatkan.
dan lagi dan lagi melebar 9 dan 10 dan 55 dan Raung side by side masih cukup berani bagi kedua rider side by side backtrack kali ini on the break dan terlalu tadi memaksa lainnya orang dalam patut kita lanjutin. What a drama, what a last drama, what a last live drama di podium super kita pada malam hari ini. Dan inilah dia pemenang kita pada malam hari ini, yaitu Raung di posisi pertama, Bagian 55 di posisi kedua, Early Willy diberikan. Yes, that's it. Itu dia tadi ya untuk highlight di round 7 kemarin, di mana memang benar-benar what a drama sekali. Banyak sekali accident dan maupun overtaking maneuver yang membuat para rider dan maupun kalian para penonton benar-benar tersanjung akan round 7 kemarin. Dan akan nggak di round ke-8 ini akan terjadi hal yang lebih menarik dibandingkan round 7 sebelumnya ini Om Kiraldo. Iya, bener banget. Dan kita lihat nih, ini udah mau mulai nih, udah mau mulai nih. Mau mulai juga nih. Seri Mugilo ini. Ya. Oke, sebentar lagi kita akan menyaksikan nih untuk kelas MPS yang diikuti oleh 8 pembalap nih pada malam ini di sirkuit Autodromo del Internazionale Mugello. Dan kita lihat di sini untuk 5 red lights sebentar lagi akan dimulai dan it's lights off. Kita lihat what a start langsung dari Raung nih di posisi kedua meluncur ke posisi pertama, langsung beralih ke Faris 99. Kita lihat di sana tidak ada terjadi kontak. Sedikit kontak dan langsung waduh sayang sekali. Oh no, Fadli Ramadan. Apa yang terjadi nih? Faris 99 nampak late break. Fadli juga tersentuh ya tadi ya kalau masalah terkontak sama Faris 99. Aduh sayang sekali nih Om. Ada apa nih Om? Ini Om. Kayaknya saya juga kurang fokus di sana tadi. Nampaknya tadi kurang tersorot ya, maksudnya sempat out of camera untuk crash dari Fadli Ramadan. Terlihat hanya seorang Faris 99 tadi tuh Om. Iya, benar. Tadi sempat memang kalau dilihat tuh Faris 99 entah late break atau apa, dia nampaknya hilang kontrol masuki San Donato, tapi sayang sekali dia pun harus terjatuh seperti tadi senggol juga pembalap mungkin kayak Fadli Ramadan, tapi Fadli Ramadan akhirnya juga nggak ini. Mungkin nanti kita lihat replaynya kalau ada tayangan ulangnya lagi. Dan kita langsung kembali nih untuk posisi terdepannya untuk Raung sampai ke Raijul nih yang mungkin untuk gapnya sangat tipis, dan beralih kembali ke posisi belakang nampaknya senggol-senggolan masukin turn 11. Hati-hati antara Fahri 99 dan juga Fadli Ramadan. Iya, benar banget. Dan kita kembali ke front row, nampaknya di sini masih sangat saling tempel mengempel, saling sangat dekat sekali perjuangan di sini dari seorang Ray Juliansyah menuju final corner, mengejar dari rekan timnya. Nampaknya lebih wide dari seorang Ray Juliansyah di sini, nampaknya overtaking maneuver dari sisi dalam dari seorang Keping di sini. Sementara itu, yang seperti kita sempat prediksi, akankah di sini akan menjadi dominasi dari seorang Ducati untuk seorang Raung? Here we go, up to the first corner. Nampaknya akan kejadian overtaking maneuver dari Sandy Firdaus. Terlalu dalam overtaking maneuver, nampaknya terlalu heartbreaking yang dilakukan oleh Sandy Firdaus, membuat dia harus mengalami kerugian. Dan begitu juga dengan Lusane Speed yang kebetulan nomornya sama ini dengan saya pribadi, itu 20 ini. Sayang banget, disaster banget untuk Lusane Speed. Dan nampaknya di sini kita akan melihat sebuah replay. Ini kejadian first corner tadi yang nampaknya Fahri 99. Oke, nampaknya memang benar, memang terkena dari seorang Fadli Ramadan, betul sekali. Yang membuat Fadli Ramadan terkena accident dan terseret dan harus berada di posisi ke-6 untuk sementara waktu ini. Sayang sekali untuk poleman kita, sang pole position kita harus mengalami accident, dan this is a race, kita tidak bisa memprediksi 100% dan anything can be happen ya Om Giraldo. Iya, benar banget. Dan nampaknya nih Fadli Ramadan nampaknya mencoba untuk recovery. Secara gapnya ini langsung masih tipis-tipis aja ya. Mungkin kalau antar pembalap ini sudah berapa nih, 1 detik, 0 detik, 0, sekian ya. Dari Fadli Ramadan ke Vigil 78 pun 2,3, 2,1. Ini semakin tipis sih saya lihat, kayak untuk next lap di lap ketiga ini bisa nyentuh 1 detik atau bahkan 0, sekian detik. Kalau melihat race pace Fadli Ramadan di qualifying lap
yang cukup cepat dari 1:43.1 dia dibandingkan posisi 2 atau posisi bawahnya sekalipun ya. Tadi ada lebih dari 1 detik ya kalau nggak salah di posisi ketiga pun itu kalau nggak salah dari Raijul ya. Raijul pun tadi juga lebih gapnya itu 1, berapa tuh untuk lap time-nya. Dan benar saja Fadli Ramadan nih langsung mencatatkan fastest lap yang ada garis merahnya ini. Berarti memang cukup cepat langsung melesat nih 1,4 1,5 gap antara Fadli Ramadan dan juga Fikri 78. Wow. Dan nampaknya kita lihat lagi di sini di belakang seperti kita lihat di rider list Faris 99 dan Lusana Smith lagi dan lagi mendapatkan crash di sirkuit Mugello pada kelas MPS di round 8 pada hari ini. Dan kita lihat saja masih all on ice pada Ray Juliansa nampaknya di sini berada di tikungan ke-6, tikungan Casanova, exit corner dari tikungan ke-7 untuk sekarang ini masih berusaha menempel nampaknya. Dan tampaknya Keping sudah memulai memberi jarak gap kepada rekan setimnya itu Ray Juliansa. Sementara itu sang poleman kita yang mendapatkan action tadi masih berusaha untuk mempush dirinya, memaksa Repsol Honda yang untuk merecovery posisi kembali. Dan here we go akan terjadi outbreak maneuver dan nampaknya dikarenakan Fikri 78 membuat mistake sedikit. Nampaknya di fight back saja terjadi kontak antara Fikri 78 dan Ray Juliansa, tapi nampaknya di sini sedikit fight dari seorang Fikri yang membuat Fadli kembali bisa mempush motornya kembali untuk berada untuk sementara waktu di posisi kelima. Akankah di sini akan terjadi what a comeback dari seorang Fadli yang setelah dia tadi mendapatkan accident yang benar-benar, dan kita bisa lihat sendiri di sini cuplikan dari seorang Fadli lalu dalam sekali untuk melakukan pengereman di first corner, membuat dirinya yang seharusnya menguntungkan itu tapi malah kebalikannya. Justru merugikan dirinya. Sekarang dia berada di posisi ke-7 untuk sang April yang main kali ini. Dan here we go, Keping masih santai saja untuk memberikan sebuah gap dari seorang rekan setimnya Ray Juliansa, tetapi nampaknya di sini Ray Juliansa sudah mulai melakukan improvement maneuver yang dimana gap dekat menjadi 0,900 milisecond sekitar sampai 800 milisecondan. Dan sementara itu sang Red Tiger kita Ducati Man yaitu Raung masih antri saja membawa destinasi di GP22-nya di kelas MPS dan menjadi race leader di kayak di tikungan Casanova atau tikungan 6 yang dimana tikungan ini banyak sekali rider mengalami mistake dikarenakan memang untuk field rider tersebut sendiri memang sedikit blind corner, karena untuk tikungan Casanova tersebut sedikit bukan sedikit tapi memang lebih ke kantornya itu lebih ke down, lebih menurun. Jadi untuk dari entry corner tikungan itu memang sedikit blind corner, dan kita lihat di sini masih apa saja dari seorang Raung ini Om Giraldo. Iya benar banget, dan emang kalau bisa dilihat nasib yang kurang baik dialami oleh Fadli Ramadan membuat Raung langsung dominan di posisi pertama nih. Nampaknya tidak terkejar oleh Keping sendiri, memasuki lap 4 aja udah 3 detik nih untuk gapnya ya. Dan nampaknya ini Fadli Ramadan benar-benar mencoba untuk comeback nih, mencoba menempel kembali. Gapnya pun sudah tipis sekali nih, 1,7 ke bangke 55 di posisi keempat. Kalau melihat race pace nih kayaknya bisa podium nih kalau andaikan mulus ya, karena ini masih memasuki lap keempat dan belum ada suatu kejanggalan yang terjadi pada malam hari ini. Sepertinya sama rata ya untuk race pace juga, dan juga tidak ada yang mengalami nasib yang kurang baik untuk sejauh ini. Dan kita lihat untuk Live Championship nih sejauh ini, ini Raung dan juga Fadli Ramadan terpaut 57 dengan posisi saat ini. Ini Raung pun bisa cuti 2 kali, poinnya masih di posisi pertama nih ya. Yes. Dan nampaknya untuk fast lap telah dipatahkan sang Ducati Man kita, yaitu Raung. Bangke 55 sang Achillean Man kita terjatuh, sayang sekali. Nampaknya itu terjatuh di sektor pertama di tikungan ke-3. 4 dan 5, betul. Betul sekali, sayang banget untuk Bangke 55. Dan nampaknya Fadli Ramadan dengan terpaut gap hanya 2,4 dari Ray Juliansa. Akankah di sini Fadli bisa mengejar dan mendapatkan di sektor podium atau zona podium untuk Fadli Ramadan yang sebentar ini gapnya semakin menipis. Baru saya bilang 2,5 dan sekarang sudah menjadi 2,1 detik. Dan nampaknya lagi Bangke 55 mengalami crash untuk kedua kalinya. Sayang sekali untuk Bangke 55.
yang sudah sempat stabil pace-nya, tapi sayang di lap 5 ini sudah melakukan mistake untuk kedua kalinya. Dan kita lihat di sini nampaknya Reijun masih mendekati rekan timnya dari seorang Keping. Ini mana Keping sudah mengantongi 3 kali track limit warning. Dan jikalau dia melebihi dari 5 kali track limit, maka ia akan mendapatkan sebuah hadiah dari race duration berupa long lap penalty layaknya Quartararo di Silverstone kemarin. Dan here we go, the battle of Yamaha. Akankah Ray Juliansyah bisa mengambil overtaking maneuver di first corner di Mugello kali ini? Here we go, crossing the line, dan here we go. Kita lihat saja Ray Juliansyah, akankah ia lebih berani melakukan pengereman late braking di sini, dan nampaknya masih bermain aman. Oh, ini lebih wide dari seorang Keping nampaknya, yang membuat gapnya menjadi 0,3 detik atau 300 milisekondan. Yang mana wow, nampaknya di sini Ray Juliansyah benar-benar untuk mengejar posisi yang lebih tinggi daripada posisi sekarang ini posisinya. Dan nampaknya kita harus fokus ke Ray Bugis lagi nih Om Geraldo, ini mana Fadly Ramadan gapnya sudah menjadi 1,6 detikan. What a move, what a perfect comeback dari seorang Fadly Ramadan yang benar-benar dia ingin berusaha untuk memenangkan atau mendapatkan sebuah zona podium di untuk kelas Mugello kali ini di round ke-8. Here we go, all eyes on to Fadly Ramadan tadi, dan sekarang kita back to Battle of Yamaha. Dan apakah di sini Ray Juliansyah sudah mulai melakukan overtaking maneuver, dan nampaknya masih belum bisa, tapi nampaknya sedikit wide dari seorang Keping. Wow, what a mistake dari Keping. Wow, bahaya sekali manuver yang dilakukan oleh Ray Juliansyah untuk dari seorang Keping. Bisa saja Keping bisa kehilangan posisi, dan nampaknya di sini Ray Juliansyah masih membuntuti sekali dari seorang Keping di sini Om Geraldo. Iya benar banget, masuki sektor terakhir di tikungan 13 dan 14 antara dua pembalap Yamaha nih. Wah, ini benar dua pembalap Yamaha yang nampaknya Raiju mempunyai race pace yang lebih cepat dibanding Keping, dan sepertinya terhalang cukup banyak waktu ya. Ini rugi banget waktunya nih, apalagi kalau kita lihat dari gapnya Raung dan juga Keping 7 detik nih setiap lap, berarti nambah 1 detik ya untuk race pace-nya. Sedangkan Fadly Ramadan pun mengejar untuk kedua pembalap ini udah 1 detik, dan mungkin sebentar lagi ya ini udah under 1 second nih. Waduh, apa kayak terjadi ini? Iya bener banget. Apa yang terjadi juga nih nanti yang di lap-lap ke depan ini, sisa 5 lap lagi berarti untuk race-nya di Mugello malam hari ini. Dan kita lihat mungkin ada sedikit persaingan antara teammate di Monster Yamaha, dan juga dikacaukan oleh ini nih Repsol Honda seorang Fadly Ramadan. Udah dekat sekali dari seorang Fadly Ramadan, dan apakah Fadly Ramadan join to the battle, fight for second podium atau podium kedua. What a comeback dari seorang Fadly Ramadan, luar biasa sekali sang Repsol Honda ini. Dan kita bisa lihat klasemen sementara yang semakin mendekat dikarenakan Fadly Ramadan telah meningkatkan posisinya, mempush Repsol Hondanya menuju back to fighting for podium again for Fadly Ramadan. Wah, benar-benar luar biasa sekali. Nampaknya di sini memang Fadly Ramadan tidak ingin mendapatkan hasil yang mengecewakan, dikarenakan dia sudah mendapatkan pole man atau pole position, dan setelah mendapatkan kejadian di first corner bersama tadi si Fahri 99. Dan sekarang seperti yang kalian bisa lihat di layar kaca Anda, Fadly Ramadan sudah berada di top 4, dan akankah ia bisa mengejar untuk di podium kedua dan melewati dua monster Yamaha yang sekarang sedang beradu untuk menentukan posisi terbaik. And here we go, exit corner dan final corner up to the main straight. Kita lihat saja akankah terjadi slipstreaming maneuver dari seorang Fadly Ramadan yang sudah semakin mendekat di sini. Akankah Ray Juliansyah akan terkena overtaking maneuver seorang Fadly Ramadan? Dan here we go, di first corner late braking dari seorang Fadly Ramadan. What a move dari seorang Fadly Ramadan, what a comeback dari seorang Fadly Ramadan. Ray Juliansyah harus takluk dari seorang sang Repsol Honda man ini Om Geraldo. Iya, waduh ini keren banget sih. Ini power of the Honda ya kayaknya. Mungkin apa ya, pengeremannya cukup baik dari Fadly Ramadan pun tidak mengalami wide sama sekali, dan Raijul pun memberi jalan yang apa ya, maksudnya emang fair itu, nggak ada defensif yang cukup signifikan seperti menghalang-halangi pembalap, tetapi dia tidak memberikan jalan yang cukup
pas gitu, dan kita lihat nih langsung ke belakang kayaknya ada battle juga ya, tak lupa juga Om, untuk posisi kelima antara Pramac Ducati dan juga Aprilia Racing nih. Wah, ini memasuki Arrabbiata 1 dan Arrabbiata 2. Iya, langsung side by side. Nampaknya Sandy Firdaus pun nampaknya masih bersih ya tanpa adanya track limit warning sampai di lap ke-8. Baru bersih memang, tetapi ini manuvernya agak bersih nih ya. Aduh, sayang sekali Sandy Firdaus. Ya, kita menunggu keputusan track racing apa yang terjadi untuk next race atau mungkin final result nantinya, karena kita ketahui bahwa Fikri 78 nih mengalami kerugian yang sangat besar nih. Ya, ini kembali ke replay yuk. Ini bener banget ini yang benar tadi, bener-bener what a breaking maneuver yang bener-bener brave maneuver dari seorang Fadli, dan nampaknya Keping akan menjadi target selanjutnya nih Om, di seorang Fadli nih Om, karena kan memang gapnya hanya terpaut tinggal 0,3 detik dan sampai 0,4 detik kan, yang dimana what comeback sekali dari seorang Honda Man ini nih, benar-benar luar biasa banget, sangat what a move banget, wonderful race banget, wonderful maneuver yang diperlihatkan oleh dari seorang Fadli Ramadan, dan sayang sekali rekan timnya yaitu Bima Suryatama tidak bisa mengikuti race pada hari ini. Jadi bisa bilang Fadli Ramadan adalah benar-benar single rider untuk tim Repsol Honda, dan dia benar-benar memanfaatkan kesempatan tersebut, memanfaatkan keunggulan di track Mugello ini, dan dia benar-benar tidak ada kata menyerah, benar-benar nothing tulus sekali untuk Fadli Ramadan kali ini. Dan nampaknya di sini Fadli Ramadan trying to on the inside, sedikit kontak di sana dari seorang Yamada, dan good overtaking maneuver dari seorang Fadli Ramadan, dan nampaknya Repsol Honda sedikit kontak antara ban depan dan belakang dari kedua rider Fadli Ramadan juga Keping. What a move, what race dari seorang Fadli Ramadan. Benar-benar luar biasa sekali dari Fadli Ramadan ini, yang benar-benar benar-benar kompleks sekali, dan nampaknya dia sudah mendapatkan posisi good podiumnya, dan kita bisa lihat sendiri tadi nampaknya sudah terlihat tadi Sandy Firdaus berusaha untuk mencoba dari sini, tapi sayang dia lose grip di ban depan yang membuat dia harus lose control, dan sayang sekali menjadi kontak dengan Fikri tadi itu Om. Iya, benar banget. Dan kita lihat ternyata Keping mendapatkan long lap penalty. Entah apa yang terjadi, karena yang kita lihat terakhir tuh dia baru mendapatkan 3 track limit warning dan mungkin langsung dibabat habis nih sampai ke 5. Menyebabkan dia mendapatkan long lap penalty, dan nampaknya posisinya pun juga akan rugi ya kalau long lap penalty-nya tidak deserve, karena Raijul pun dengan gap yang sangat tipis di bawah 3 detik itu masih bisa menyalip dari seorang Keping tadi. Dan kita lihat nih langsung memasuki ini ya, outside corner, langsung inside corner di Arrabbiata 1 nih, walaupun sedikit kontak tetapi itu defensive line dari seorang Keping nih belum tepat, atau mungkin kurang maksimal untuk block pass dari kejaran Fadli Ramadan. Memang sayang sekali, tetapi nampaknya Fadli Ramadan pun kalau dengan race pace yang ada saat ini nampaknya sudah cukup untuk mengamankan posisi keduanya nih. Iya. Tapi nampaknya juga dari rekan tim dari seorang Keping juga telah mendapatkan 4 kali warning track limit, dan akankah ia akan bernasib sama layaknya rekan timnya itu Keping itu mendapatkan long lap penalty. Jikalau memang Ray Julian sebelum mendapat long lap penalty, maka tidak ada sebuah big problem untuk seorang Keping, dikarenakan untuk hukuman untuk mendapatkan long lap penalty adalah sebanyak 3 detik penalty jikalau memang rider tersebut tidak melakukan reserve long lap penalty. Dan here we go, all eyes to Raung, sang race leader kita, the right tiger Ducati, benar-benar sangat mulus membawa Ducati yang menuju di first position yang mendapatkan fastest lap untuk di kelas MPS di round 8 Mugello Terrascata Championship pada kali ini, dimana untuk klasemen sementara of course Raung mendapatkan poin tambahan jika dia memang bisa mengkontrol Ducatinya dan bisa membawa hingga finish line di akhir lap nanti. Dan sementara ini memang untuk seorang Fadli Ramadan memang sedikit kurang, ya bisa kita bilang kurang bisa untuk mengejar Raung, tapi kita belum tahu apa-apa. Ini masih ada beberapa lap lagi, dan nampaknya Sandy Firdaus harus mencicipi pasir dari Mugello, harus terjatuh di final corner. Sayang sekali Sandy Firdaus sudah kesekian kalinya terjatuh di Mugello GP pada hari ini Om Giraji. Iya,
Bener banget, dan nampaknya langsung gapnya sangat tipis antara 3 pembalap nih memperebutkan posisi kelima ya, yaitu pembalap Iya. Aprilia, Ducati, Pramac dan juga Suzuki nih. Wah, ini langsung tipis antara ketiga pembalap masuki lap ke-11 atau 2 lap terakhir. Dan kita lihat nih, langsung Fikri 78 langsung inside di corner 3. Waduh, keren banget, dan nampaknya Sandi Firdaus wide ya tadi, sedikit wide dan langsung mendapatkan ancaman kembali dari Fahri 99, sedikit kontak yang terjadi masuki Casanova. Wow, ini langsung tipis sekali nih antara ketiga pembalap. Dan wide dari Fikri 78 yang menyebabkan dia mendapatkan long lap penalty ya, udah 5 kali ya, udah 5 kali mendapatkan track limit warning, sayang sekali. Lanjut ke Arabiata 1 dan Arabiata 2, kita lihat apakah Sandi Firdaus bisa mengamankan posisinya. Lanjut masuk ke turn ke-10. Kita lihat apakah Sandi Firdaus bisa mengamankan, dan sedikit wide tadi dari Fahri 99, sayang sekali dia langsung menjauh untuk gap pada malam hari ini di turn ke-12. Dan kita lihat kembali ke replay nih tadi ya, untuk Fikri 78 sedikit wide masuk Casanova dan langsung dicuri kembali seorang Sandi Firdaus. Aduh, sayang sekali. Dan kita kembali di sini, gapnya pun masih tipis juga, nggak ada perubahan yang signifikan. Tapi Fahri 99 kembali mengalih wide. Kenapa tuh Sandi Firdaus, kenapa wide-nya jauh sekali tetapi masih aman, tidak ada berubah yang gimana banget gitu ya. Tapi ya, kita lihat nih untuk last lap malam hari ini nih. Yes, bener banget, dan nampaknya posisi untuk seorang Sandi Firdaus masih berusaha. Defensif moves dari seorang dua di belakangnya, itu ada Fikri dan Fahri, dan nampaknya lagi mendapatkan seorang rider, yaitu sebuah hadiah berupa long lap penalty. Dan Ray Juliansyah terjatuh. Aduh, ya. What a disaster dari seorang Ray Juliansyah. Sudah menempel 1 detik terus dari seorang keping. Ini mana Ray Juliansyah masih berpotensi untuk bahkan podium dengan keping mendapatkan long lap penalty. Tapi sayang disayang, Ray Juliansyah harus tumbang di final lap. And here we go, all to the Raung. Here we go, race winner kita, the Red Tiger Ducati, melakukan selebrasi melewati jalur rumput nampaknya. What a race dari seorang Raung. Perfect win dari seorang Raung. What a race, dan what a comeback untuk seorang Fadli Ramadan, dan crossing the line, dan Fadli Ramadan mendapatkan podium 2 di oleh rekan Ray Juliansyah dan Keping membawa diri. Dan sayang sekali untuk Ray Juliansyah harus terjatuh, padahal dia sudah mendekati gap yang menempel gap terus sekitar 1 detikan. Ini mana memang itu berpotensi untuk melakukan podium dikarenakan Keping tidak mereserve long lap penalty ya, tapi sayang sekali. This is a race, anything can be happen, dan itu untuk result untuk race kali. Dan here we go. Fikri 78 nampaknya sudah berhasil mengovertake si Sandi Firdaus ya. Iya, tadi Sandi Firdaus sempat jatuh ya. Dan kita lihat di sini ada sedikit penalti tambahan dari Fahri 99 yang mendapatkan penalti juga, dan Sandi Firdaus pun juga mendapatkan penalti. Tidak ada perubahan posisi yang signifikan ya kayaknya ya. Karena gapnya pun juga jauh ya tadi. Betul sekali. Dan what a lap time dari seorang Raung yang dimana kualifikasinya cuma 1:43.100 dan sekarang mendapat 1:42.900. Dan here we go, race winner kita yang tentu saja kalian bisa melihat sini ada Raung menjadi race winner, disusul oleh sang bisa dibilang MVP kita nih, itu Fadli Ramadan, disusul oleh Keping, dan what a mistake dari seorang Ray Juliansyah mendapat di posisi 4. Ada Fikri 78, Sandi Firdaus di posisi 6, Fakri 99 di 7, Bangke 55 ada di 8, dan juga ada Lusane Smith yang harus mendapatkan bad result di posisi ke-9 Om Geraldo. Iya, benar banget nih. Ini memang posisi yang bisa kita lihat pada malam hari ini atau result. Ya, ini memang kita disuguhkan untuk epic comeback-nya dari seorang Fadli Ramadan, dan juga barbarnya pembalap Aprilia dan juga Suzuki nih kalau kita lihat tadi ya. Hingga langsung mendapatkan penalti, langsung sundul di
turn 1 di Santinato dan juga di tadi yang Aprilia tuh kalau nggak salah di turn 10 tuh langsung kehilangan kendali, gundul balap Pramac Ducati. Emang sayang sekali. Keduanya pun juga dirugikan, tetapi yang sangat dirugikan sepertinya ya kalau bisa dibilang sih Fadli Ramadan itu di lap pertama ya. Lap pertama tikungan pertama yang dia pole position, berharap untuk bisa menyaingi Raung untuk merebutkan posisi pertama, tapi sayang sekali tidak tidak ada itu terjadi untuk battle antara posisi pertama. Tetapi posisi kedua nampaknya sudah cukup bagi Fadli Ramadan untuk mengamankan poin yang cukup banyak ya kayaknya untuk posisi run up kita di klasemen gitu. Betul banget. Ya lumayan lah untuk seorang Fadli Ramadan telah mengantongi 20 poin di round ke-8 kali ini dibandingkan ketika jika memang tidak bisa melakukan comeback maneuver. Tapi race kali ini benar-benar luar biasa banget dari seorang Fadli Ramadan ketika dia telah terkontak, dan bukan sekedar kontak tapi terseret juga di first corner dan terjatuh, dan dia bisa melakukan comeback maneuver dari posisi terakhir menuju ke posisi kedua untuk sekarang. Dan dia akan kita interview tentunya yang telah melakukan perjalanan. Kita akan tanya nih tentu yang Giraldo, kira-kira akankah ini jujur ini seperti saya di M2 kemarin yang Giraldo nih, kok karena mirip nih alur ceritanya nih, ketika ditabrak tapi bisa comeback sama-sama P2 lagi nih. Jadi mungkin akan saya juga tanya-tanya sembari kita juga menunggu sang pemenang kita, Raung, Fadli dan juga Keping. Dan sekali lagi congrats untuk mereka bertiga, dan sayang sekali Rai Juliansa harus terjatuh, dan sayang banget, padahal itu berkemungkinan besar tuh bisa mendapatkan podium dikarenakan Keping tidak melakukan reserve long lap penalty tuh. Iya, benar banget. Dan memang mungkin kalau dari point of view pembalap kan nggak tahu ya untuk saingnya sudah mendapatkan penalti atau enggak, tetapi memang ada sedikit mungkin push to the limit kali ya untuk Raijo, dan dia jadi kagok gitu memasuki Arabia Tattoo tadi, langsung terjatuh ya. Sayang sekali, tetapi kita bisa apresiasi lah untuk Raijo untuk malam hari ini, walaupun race pace-nya kita bisa lihat itu kencang, tetapi memang belum cukup untuk menempatkan posisi podium. Memang ada yang lebih kencang lagi kalau bisa dibilang, yaitu Fadli Ramadan tadi. Dan memang yang saya heran tuh tadi Raung sih sampai 1429 itu pun race loh. Padahal qualifying lap aja, saya nggak tahu tadi kalau misalnya Raung itu lapnya selesai di 142 mungkin ya, karena kan tadi last sektornya itu kan maksudnya last sektornya itu sudah merah gitu ya, tapi tidak bisa terselesaikan atau unfinished lap gitu. Jadi sayang sekali tidak mendapatkan pole position, tapi setidaknya terbayarkan ya untuk menang di malam hari ini gitu. Jadi ini benar-benar perfect win banget dari seorang Raung, benar-benar tak tersentuh maupun dari seorang Keping ataupun Rai Juliansa yang sempat tadi di awal lap sempat beradu dari ketiga rider, tapi sayang nampaknya Raung langsung membuat manuver menjauhkan gap dari mereka berdua, sampai akhirnya datanglah seorang Fadli Ramadan yang benar-benar layaknya dia tuh kayak sudah berkorban habis-habisan, kayak habis fighting habis-habisan melewati beberapa rider sampai akhirnya dia bisa bergabung battle dengan duo Yamaha, dan bukan sekedar battle, mengalahkan duo Yamaha tersebut, dan dia mengantongi di posisi kedua dan mendapatkan 20 poin tentunya, yang dimana ini adalah sebuah keuntungan untuk Fadli Ramadan, walaupun dia seharusnya mungkin bisa beradu nih dengan Om Raung, tapi sayang banget ya, this is a race, anything can be happen. Dan itu benar-benar unpredictable banget dari seorang Fadli Ramadan yang ketika dia terkena kontak dari Afikri tadi ya, dari yang dimana kita lihat tadi untuk dua rider Sandi Firdaus dan Afikri telah mendapatkan hukuman dari seorang race direction berupa tambahan penalti, dan itu dia hasilnya. Dan nampaknya nih Om Giraldo nih, kita sudah terhubung nih, tinggal menunggu cam dari seorang pemenang kita nih. Iya, benar banget, tampaknya sudah terhubung untuk ketiga balap. Oh, masih ada yang belum join. Ada kurang ini kayaknya, Fadli Ramadan ya? Belum. Betul, Fadli belum. Fadli belum join. Kita masih menunggu kehadirannya para pembalap. Ya, di sini masih ada Om Raung dan juga
Capping. Capping. Nah, ini udah ya. gabung semuanya nih. Betul sekali. Oke, sembari kita menunggu on cam dari ketiga pemenang, here we go. Sudah ada Fadli Ramadan, tersisa Capping dan juga Om Raung. Nah, here we go, kita sudah terkoneksi dan mungkin kita akan memasuki ke platform nih dan kita akan menginterview ketiga pemenang pada malam hari ini. Dan sebelum itu, kita harus say big congratulations kepada mereka bertiga yang telah mendapatkan podium untuk di round ke-8 di kelas MPS di Tera Kaca Championship, yang dimana untuk race winner dipegang oleh Raung dengan Ducati yang memang benar-benar sang pawang Ducati tak tersentuh, bahkan dari seorang Capping pun yang di awal lap tadi tidak bisa mengejar, dan disusul oleh Capping dan juga disusul oleh Fadli Ramadan yang what a comeback sekali di race pada malam hari ini, dan disusul oleh Capping yang mendapatkan long lap penalty dan yes, stick to the third position dan masih mengamankan poinnya. Iya, mungkin kita langsung beralih dulu ya ke posisi ketiga nih, ditempatkan oleh Capping nih. Wah deh, sekali lagi selamat nih buat Om Capping nih. Gimana kira-kira perasaannya nih? Mungkin sedikit battle dari teammate ya, antar teammate, tapi sayang sekali mungkin tadi Fadli Ramadan, maksud saya Raijul tadi ini ya mengalami nasib yang kurang baik di last lap, harus terjatuh. Gimana nih Om? Ceritain tolong ini untuk battle-nya malam hari ini nih. Yang pasti saya, kalau ada suaranya nggak? Ada kok, ada, aman. Ada. Saya cukup bangga sama hasil malam ini, soalnya terakhir buka GP itu sebulan yang lalu ikut yang race terakhir tuh di Portimao. Setelah itu saya absen dulu tuh. Baru buka tadi sebelum GP. Pas lihat time-nya kayak kok kayak kurang, ya udahlah yang penting finish aja lah nanti. Taunya pas race tadi bisa konsisten, nggak jatuh dan bisa tahan di posisi 3 lagi. Senang. Yes. Wow. What a race tentunya dari seorang Capping yang sudah menahan serangan Raijul. Nah, ini mungkin ada tambahan dari saya. Tadi kan sempat ada beberapa pressure tuh dari seorang Raijul. Yang awalnya sekitar GP 1 detikan, terus naik jadi 0,500 milisecond. Nah, itu perasaan dari Om Capping nih setelah mendapatkan pressure dari Raijul tersebut tuh. Dari awal lap sih saya lihat Raijul juga kayak kesusahan gitu Om di track ini. Saya lihat dia pace-nya kayak mirip-mirip lah sama saya tuh di 44 sekian. Jadi saya berusaha tenang aja sih Om, meskipun tadi banyak lebar gitu, dia sempat ngedeket kan, tapi akhirnya dia di lap akhir jatuh dia. Pas di situ udah tahan di posisi 3 aja udah seneng banget lah di posisi 3. Yes, dan itu benar-benar bisa dibilang kunci ya, bisa stick di posisi 3 karena tadi kita lihat juga tadi Om Capping ini mendapatkan sebuah long lap penalty. Yes. Dan ya Om Geraldo, apakah ada tambahan Om Geraldo? Mungkin tadi aja sih udah cukup, tadi memang cukup terkesima dengan battle antar teammate gitu ya, dan akhirnya dimenangkan oleh Om Capping nih untuk malam hari ini. Oke, sekali lagi selamat buat Om Capping bisa mendapatkan posisi ketiga pada malam hari ini. Thank you Om. Oke, kita langsung beralih ke Fadli Ramadan. Ya, sekali lagi selamat nih. Waduh, kok jadi kepotong-potong gini kabarnya ya? Karena Om Raung ini ya, live ya. Bentar, mungkin Om Raung udah dipanggil ke Bali malam hari ini. Ya, oke, sekali lagi selamat nih buat Fadli Ramadan. Gimana nih perasaannya tadi sempat disundul di turn pertama dan mencoba untuk comeback dan nyatanya berhasil nih. Sebenarnya sih kita menunggu untuk battle dengan Om Raung, tetapi it's okay lah. Setidaknya ini memang apresiasi atau bisa dibilang rider of the kalau di F1 lupa namanya, driver of the day gitu ya. Driver of the day gitu. Nah, ini bisa dibilang ini Fadli Ramadan malam hari ini driver of the day-nya. Ya, gimana nih? Tolong ceritain gimana perasaannya dari yang awal tadi sempat disundul sampai comeback nih. Iya, terima kasih Om sebelumnya. Cukup ya sangat disayangin lah Om ya, mixed feeling lah hari ini. Saya dapetin dan harus jatuh di turn pertama tuh cukup merugiin lah. Tapi ya, jadi sebelum ada cerita lucu sih, sebelum race itu saya ambil gamble ya, pakai ban medium karena saya itu pas hari Senin sempat latihan juga sama Om Raung.
saya lihat forecastnya cloudy. Nah dan setelah saya nyetak itu saya ngerasa lebih nge-grip kalau cloudy kan, dan mendadak clear ini saya bener-bener buta banget ya Om, dan beda banget. Traksi ban belakangnya tuh sangat-sangat minim ya, buka gas tuh sliding dan segala macam. Akhirnya awalnya tadi saya sempat pengen pakai ban depan hard karena tahun lalu di Mugello pun clear saya menggunakan ban itu dan selamat Om. Tapi ya saya pikirkan takutnya tikungan 1 saya jatuh karena hard itu kan dingin lah ya di lap pertama tuh Om ya. Jadi saya ambil ke dan ternyata harus jatuh Om. Ada hikmahnya sih sampai MM, saya nggak kebayang kalau harus ketabrak gunain ban hard, pasti temperaturnya makin dingin Om. Yes, betul sekali itu. Jadi ada hikmahnya loh ambil MM, dan ya sayang banget sih Om. Saya ngerasa punya pace lah hari ini Om untuk bisa ngerebutin posisi 1 ya. Cukup disayangin sih, harus puas lah di posisi 2. Oke. Dan Yas, ini mungkin ada tambahan nih dari saya. Ini kan bisa kita bilang nih, Fadli Ramadan ini harus kita sebut sebagai main of the race dari round ke-8 di Mugello kali ini. Benar-benar what a move sekali, what a comeback sekali ketika sudah terkena kontak di first corner dengan si rider Suzuki tadi itu ya. Yang dimana itu benar-benar of course akan merugikan. Nah, ini yang mau saya tanya ini, soalnya kejadian ini benar-benar mirip seperti yang saya alami di M2 kemarin. Terkena kontak di first corner dan berusaha kembali melakukan comeback dan akhirnya bisa mendapatkan podium. Nah, jadi gini nih untuk kepada Fadli ini, itu gimana tuh bisa mengkontrol emosi? Of course, kalau kita nembak itu pasti akan mendapatkan strike emotion kan pasti ketika mendapatkan tubuhan seperti itu. Nah, gimana cara mengontrol emosi dan bisa back to the focus and get your podium? Ya untuk emosi ya udah pasti ada lah Om. Cuman saya belajar dari yang udah aja, dimana tahun lalu saya benar-benar nggak bisa kontrol emosi banget Om. Jadi ketika race yang krusial harusnya buat saya untuk ngerebutin poin, tahun lalu saya battle sama Ray Juliansyah untuk ngerebutin posisi ketiga di klasemen. Ketika saya harus ngerebutin poin, saya malah ngelakuin mistake Om. Jadi saya mulai bisa kontrol emosi itu dari Mandalika ya. Saya kaget banget ketika Om Raung jatuh dan saya harus leading Om di Mandalika, dan akhirnya alhamdulillah menang. Disitulah saya ngambil hikmahnya loh bisa dibilang, karena itu saya sadar musuh terbesar saya emosi saya sendiri Om. Jadi untuk melawan itu ya sebenarnya saya sempat panik sih kan pas di belakang Bang Keping, karena walaupun kalau bicara di atas kertas pace saya bisa dibilang lebih cepat lah dari Bang Keping, cuman dari 2020 saya ngefans banget sama caranya Bang Keping bisa konsisten setiap lapnya sih. Makanya itu sempat walaupun saya nggak bisa ngejar, tapi Bang Keping racing line-nya rapi banget Om. Tapi alhamdulillah bisa lewat dan amanin 20 points lah. Krusial banget sini Om. Yes, of course. This is the man of the race. Your second position, Fadli Ramadan. Gimana nih Om Grado? Ada tambahan nggak Om Grado? Mungkin tadi aja sih cuma pengen tahu aja kan tadi perasaannya dari jatuh sampai comeback ke posisi 2. Memang patut diapresiasi. Oke, mungkin itu aja sih. Sekali lagi selamat buat congratulations. Ya, posisi kedua lumayan lah. Iya. Congrats buat Bang Keping, Om Raung juga. This is the respect of the rider. Ya, oke. Sebenarnya ini kita mau lanjut ke Om Raung, tapi kok malah putus sambung nih. Oke, nampaknya Om Raung sudah tersambung nih. Ya, halo Om Raung. Apakah terdengar? On cam. Ini dari seorang Om Raung. Here we go. Ya, oke, sudah bergabung nih Om Raung. Selamat nih buat Om Raung. Dominan sekali pada malam hari ini di sirkuit Mugello. Nampaknya ini udah hat-trick ya. Jadi 3 kali berturut-turut menangkan balapan di kelas PS dari seri Jerez, Le Mans, dan juga sekarang ini di Mugello. Nah, ini pengen tahu nih Om, gimana kira-kira bisa konsisten, dan juga saya lihat tadi apa yang terjadi juga gitu sih. Pengen tahu juga di qualifying tadi kayaknya unfinished lap nih kalau bisa dibilang. Soalnya kalau dilihat dari race pace-nya 1:42.9 dan itu cepat banget mengalahkan pole position-nya dari Fadli Ramadan gitu di 1:43.1. Gimana Om? Boleh tolong ceritain nggak dari qualifying tadi itu sampai ke balapan ini? Cek, ada suara Om? Iya, ada aman. Oh ada.
Ya malam makasih Om. Iya. Nah, jadi saat kualifikasi itu saya emang kurang maksimal sih Om. Jadi karena terakhir kali saya latihan itu hari Senin kalau nggak salah tuh. Jadi pas tadi itu mulai race ini ya emang belum ada latihan sama sekali. Jadi tangan itu agak-agak ini sih Om, agak-agak kaku juga. Jadi saya buat mistake juga di sektor terakhir kalau nggak salah tuh saya untuk track limit gitu. Yes. Untuk kualifikasinya. Jadi untuk saat race sih saya karena sebelumnya udah sempat latihan juga sama si Fadli kan. Jadi saya tahu lah pace-nya dia itu time-nya berapa gitu. Jadi saya udah siap sih Om tadi itu Om sebenarnya buat battle sama dia gitu Om. Cuman sayangnya pas start tadi itu dia kayaknya agak-agak ini juga sih agak-agak kurang konsen ya. Jadi dia startnya agak-agak lambat Om. Jadi saat masuk lihat di kamera. Saat masuk T1 saya udah leading tuh Om. Ternyata dia ada trouble juga tuh kayaknya tuh ya. Jadi sempat crash tuh si Fadli. Iya. Nah, udah saya karena kan di Mugello ini kan tracknya flowing Om. Mengalir gitu aja Om. Ya udah saya ini aja Om. Jadi saya ngikutin alurnya mengalir aja. Nggak tahu udah udah leading lumayan jauh sih. Jadi kayak gitu sih. Yes, dan itu benar-benar menjadi sebuah perfect banget dari awal start di posisi kedua langsung leading, dikatakan juga tadi sempat terlihat juga memang ini lupa terbahas tadi dimana memang Fadli Ramadan terlihat di awal kamera tadi startnya kurang baik dan terlihat banget si Om Raung tadi startnya itu langsung benar-benar melesat selamat dari chaos di turn 1 dan bisa menjadi race winner. Nah, jadi gini Om, saya nambah dikit aja nih. Mungkin dari Om sendiri kan ini kan memang tracknya memang track tipikal yang flowing tadi atau mengalir nih. Nah, jadi untuk Om tersendiri nih, apakah memang ini menjadi salah satu tipikal track dari Om tersendiri atau memang sebenarnya Om ini mengalami trouble di track yang tipikal yang flowing seperti ini atau mengalir seperti ini nih? Ini memang nggak terlalu banyak membutuhkan pengereman late braking maupun hard braking gitu tuh. Mungkin karena ini sih Om, jadi kan saya sering juga latihan sebenarnya di Mugello ini Om, dari zaman satu mungkin ya. Jadi saya udah bisa bilang udah hafal lah karakter sirkuitnya. Jadi saat race sekarang ini ya walaupun nggak terlalu banyak latihan ya, cuman karena udah lama juga kan saya main MotoGP Om, jadi udah ada experience berarti ya. Gitu. Iya Om. Jadi saat race tadi udah ngalir gitu aja gitu. Udah siap juga sebenarnya buat battle sama Singmo, sayangnya dia crash. Yes, sayang banget ya. Kita tidak bisa melihat battle dari Fadli dan juga Raung dikarenakan Fadli mengalami big problem dikarenakan terkena kontak dari rider Suzuki. Oke, Om Giraldo, ada tambahan ya Om Giraldo? Dikit aja sih sebenarnya tadi masih pengen tahu soal yang kualifikasi tadi. Itu kalaupun selesai kira-kira di time-nya berapa Om? Pengen tahu aja nih. Kalau tadi kalau kita paling 1:43 kecil paling. Oh tadi kalau misalnya kan kalau dilihat sektor terakhir tuh kan merah ya? Iya udah sempat merah tuh, cuman karena saya nyentuh track limit jadi gagal tuh kan. Ya kemungkinan 1:43 kecil karena ya belum kurang pemanasan juga Om. Jadi kurang maksimal gitu. Kurang pemanasan tapi di race pace-nya 1:42 ini memang keren sekali sih. Memang dewa banget emang. Ya mungkin itu saja. Raul sekali lagi selamat untuk malam hari ini menang kembali. Sampai jumpa di seri berikutnya. Mungkin di hari Minggu kalau tidak ada halangan atau tidak ada kendala. Sampai berjumpa di sirkuit di Catalunya di Barcelona. Yes. Ya. Itu di round ke-9. Wow. Benar-benar biasa banget di performnya bersama para pemenang kita untuk kelas MPS di round ke-8. Ini mana ya sayang banget disaster yang besar sekali untuk Fadli, tapi yes dia benar-benar bisa mengoptimalkan motornya, mengoptimalkan skillnya, meredakan emosinya, mengkontrol emosi karena memang terkadang tuh musuh kita tuh bukan rider rival kita, terkadang diri kita sendiri untuk mengontrol emosi. Jadi karena kan memang untuk kalau ketika kita sudah balapan itu masih kebawa emosi, itu titik fokus kita akan jauh lebih kurang. Dan itu
berhasil dilakukan Fadli, meredakan emosinya dan dia bisa comeback menuju ke posisi kedua setelah mendapatkan big big crash di first corner tadi, Tom Geraldo. Iya bener banget, mungkin mengendalikan emosi pun juga perlu karena kalau biasanya kita balapan sebelum-sebelumnya kan on cam ya, mungkin ada sedikit malu kali ya kalau mungkin ya emosinya terlalu berlebih atau mungkin menggebu-gebu gitu ya untuk di race kali ini. Tapi kalau yang saya alami sekian kali balapan di tahun ini ya mungkin kayak udah pasrah sih, lebih tepatnya kayak udah kayak nggak ada yang berjuangin lagi karena ya mungkin memang apa ya, mungkin akhir-akhir ini nasibnya kurang baik. Nah ini besok nih semoga aja ya nih di sirkuit Catalunya ini memang salah satu favorit saya juga karena tahun lalu lumayan sih podium 2 gitu ya, hanya di belakang Mick Raikkonen. memang overpowered ya kalau di kelas M3 tahun lalu. Nah ini harapannya untuk besok nih ya setidaknya masih apa ya, kalau misalnya device lancar nggak ada halangan ya setidaknya konsisten asal finish tanpa jatuh sih, itu target saya sih yang penting. Yes, dan tentunya kita akan bisa podium bareng ya, karena buat kalian belum tahu, Om Geraldo Jolton rekan sim saya di kelas M2 ya, yang menggunakan PS3 KTM, yes. Dan juga mungkin kita apakah ada klasemen untuk di round ke-8 ini, kita sambil menunggu konfirmasi juga supaya kita bisa melihat klasemen terakhir dari round ke-8 yang dimana Raul menjadi race winner. Gimana? Ya betul, kayaknya udah. Betul sekali. Dan sampai kita sudah mendapatkan hasil klasemen kita untuk sementara waktu setelah dari round ke-8 atau di race tadi, yang dimana Raung masih memimpin klasemen di kelas MPS yang dimana total 171 poin. Disusul oleh Fadli Ramadan yang menjadi man of the race kita di Mugello dengan 123 dengan perbedaan hanya 48 poin, masih ada chance untuk merebut tahta dari Om Raung. Disusul oleh Juliansyah yang sayang banget terjatuh dan Mobile 108 poin. Disusul oleh Keping dengan 92 poin, Bangke 55 dengan 80 poin, Kiki Kins yang tidak hadir sayang sekali dengan 75 poin, rekan setim dari Om Raung ini. Dan Bima Suryatama yang juga tidak hadir dengan pengumpulan poin 72 poin. Ada Afikri 78 dengan 60 poin, Lusana Smith dengan 50 poin, dan ada Fahri 99 di posisi 10 dengan mengumpulkan poin sebanyak 41 poin. Dan di posisi 11 ada Kaito Kids dengan 35 poin, Sandi Firdaus 33 poin, Danang 02 dengan pengumpulan poin 25 poin, dan oleh Gar Antonio GR dengan 19 poin. Dan seperti biasa masih belum ada perubahan dari seorang Hari Ijo, berada di bottom lane atau bottom dari seorang Hakiri Ijo ini dengan total 18 poin. Dan that's it untuk klasemen sementara dari race round 8 kali ini, Om Geraldo. Ya mungkin itu saja kali ya. Jadi memang yang di yang sempat tertunda gitu untuk kelas PS sendiri, tetapi buat kami tidak masalah. Dan juga mungkin waktunya kita pamit undur diri dulu kali ya. Tetapi nggak lupa juga nih kita berterima kasih juga untuk event sponsor di event kita kali ini. Ada Teras Kaca, ada Diablo Agency, dan juga Edge One Tech. Ya mungkin sampai jumpa di sirkuit de Catalunya di hari Minggu kalau lancar ya. Kalau tidak ada halangan tentunya. Ya betul. Mungkin itu saja mungkin dari saya, Geraldo, dan juga ditemani oleh Bro Riz mewakili Om Fernando Lee sebagai race director pada malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih dan juga sampai jumpa di race selanjutnya. Goodbye. Yes, and see you on the next race. Bye bye.